Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar, perkenalkan saya Wulan Mayasari, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 35 Kelompok 2. Saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Tahapan analisis isu yang pertama, pra-analisis, identifikasi masalah. Yang kedua, menepis isu menggunakan metode USG. Yang ketiga, analisis isu menggunakan metode Fishbone SWOT. Yang keempat, rekomendasi pengendalian isu menggunakan tabel analisis. Identifikasi masalah. Di sini akan saya angkat beberapa masalah. Yang pertama, calistung peserta didik yang masih rendah akibat kurang minat membaca, menulis, dan berhitung dari peserta didik. Yang kedua, rendahnya minat belajar peserta didik akibat kurangnya motivasi untuk belajar. Yang ketiga, sarana prasarana yang kurang mendukung akibat faktor lingkungan. Analisis isu menggunakan metode USG. Isu yang pertama, calistung peserta didik yang masih rendah akibat kurangnya minat membaca, menulis, dan berhitung dari peserta didik. Dengan urgensi 5, seriousness 4, grow 4, total 13. Isu yang kedua, rendahnya minat belajar peserta didik akibat kurangnya motivasi untuk belajar. Dengan nilai urgensi 5, seriousness 5, grow 5, total 15. Isu yang ketiga, sarana prasarana yang kurang mendukung akibat faktor lingkungan. Dengan nilai urgensi 5, seriousness 4, grow 3, total 12. Masalah yang akan saya analisis dengan skor 15, rendahnya minat belajar peserta didik akibat kurangnya motivasi untuk belajar. Metode selanjutnya yaitu metode Fishbone. Rendahnya minat belajar peserta didik akibat kurangnya motivasi untuk belajar dilihat dari surrounding, kurang perhatian dari orang tua dan lingkungan. Dilihat dari sistem, kurang tegasnya sanksi untuk warga sekolah. Dilihat dari skill, kurangnya minat dan kesadaran peserta didik untuk memperoleh pendidikan. Dilihat dari supplier, kesenjangan kualitas pendidikan. Alternatif pemecahan masalah menggunakan metode SWOT. Dilihat dari S dan O, semua warga sekolah harus bekerja sama menarik minat belajar peserta didik. Dilihat dari W dan O, kurangnya perhatian orang tua dan lingkungan. Dan T, ketegasan sanksi untuk tingkat kedisiplinan warga sekolah. Dilihat dari W dan T, guru harus lebih memotivasi semangat dan minat belajar peserta didik. Alternatif pemecahan masalah. Alternatif penyelesaian. Guru harus lebih memotivasi semangat dan minat belajar peserta didik. Tahapan setiap alternatif. Yang pertama, kepala sekolah, pendidik, dan tenaga pendidik harus terus berupaya memotivasi peserta didik untuk menarik minat belajar peserta didik. Yang kedua, Dinas Pendidikan dan Korwil setempat melakukan workshop terkait peningkatan kualitas tenaga pendidik. Yang ketiga, pendidik yang berpartisipasi dalam workshop tersebut melakukan pengimbasan atau sharing kepada teman sejawat. Yang keempat, pendidik menerapkan model-model pembelajaran yang lebih memotivasi untuk menarik minat belajar peserta didik. Hasil yang diharapkan, proses pembelajaran lebih menarik sehingga minat belajar bagi peserta didik lebih meningkat.
Proses pembelajaran terlaksana dengan baik karena didukung oleh kemampuan pendidik yang inovatif. Para pihak terkait, yaitu Dinas Pendidikan, Korwil, Kepala Sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih.